selama ini kami itu warga kami kalau banjir nggak ada yang mengungsi kok. Itu karena memang nggak mau dijauhkan dari mungkin asetnya atau apa Pak? Ya betul, karena dia kan ada itu. Selamat datang di Ngoleksi, ngobrol golek solusi. Pada kesempatan kali ini, saya Singgih Nugraha akan membawakan ngoleksi episode spesial Bangun Desa. Perlu diketahui untuk ngoleksi spesial Bangun Desa kali ini berbeda dengan ngoleksi sebelum-sebelumnya. Kali ini tim ngoleksi akan berkeliling ke desa-desa se-Kabupaten Pati untuk mengangkat keunikan dan potensi-potensi desa tersebut. Bahkan tim ngoleksi juga mendatangkan narasumber-narasumber yang memiliki peranan penting dalam hal pembangunan di desa tersebut. Untuk ngoleksi pada hari ini, saya bersama dengan narasumber yang spesial ini teman-teman ya. Ya, ini kita bersama dengan Kepala Desa Banjarsari, Pak Sudiman. Saya hai ke kamera Pak Sudiman. Siap. Ya, nggih. Ya, jadi memang pertama kali ngoleksi ini spesial bangun desanya berkunjung ke Desa Banjarsari. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sih yang ada di Desa Banjarsari, kemudian potensi-potensi apa sih yang ada di Desa Banjarsari, saya akan langsung bertanya-tanya kepada sosok yang memiliki desa ini ya. Sosok yang memiliki pengaruh di Desa Banjarsari. Ya. Oh ya, Pak Sudiman ini kira-kira enaknya dipanggil siapa Pak ya? Oh, kalau kami di sini biasa dipanggil Pak Coman. Pak Coman ya. Pak Coman. Jadi ya. saya manggilnya Pak Coman biar lebih akrab ya Pak ya. Oh, biar siap. berasa kayak warga desa sini ya Pak ya. Siap. Ya. Jadi teman-teman, Pak Coman ini adalah Kepala Desa Banjarsari. Tahun aktif menjabat sebagai Kepala Desa tahun berapa Pak? Tahun 2020 Mas. Saya dilantik pada tanggal 22 Desember 15 Desember 2020. Oh iya. Itu tahun 2020. Untuk terpilihnya itu berarti di Pilkades 2019 ya. 21 Desember 2019. Jadi ini untuk periode keberapa menjabat sebagai kepala desa, Pak? Baru pertama kali, Mas. Baru pertama kali ya. Berarti ini hitungannya kades barunya Desa Banjarsari ya, Pak ya. Oh, siap. Kalau dihitung ya, Pak ya. Betul. Berarti Pak Coman ini sudah menjabat berapa tahun? 2 tahun ya? Kurang lebih mau masuk ke 3 tahun. Mau masuk 3 tahun. Ya. Kabarnya ini Pak Coman kalau tidak salah dari ini Pak ya, perwira TNI ya Pak ya? Bukan perwira, Mas. Bukan perwira Pak ya? Bintara TNI. Nah, jika kita melihat track recordnya Pak Diman dari pengabdi negara melalui TNI, ini apa sih Pak yang menjadi hal-hal baru ketika Pak Diman menjabat sebagai kepala desa gitu? Terima kasih Mas. Kami ya memang basic kami dari tentara atau militer. Jadi untuk masalah ilmu pemerintahan kami itu ya 0. Tapi karena dituntut untuk kami sebagai kepala desa, ya kami belajar sedikit demi sedikit. Yes, kami sowan kepada yang orang-orang yang pernah menjabat karena kami kan dulu kan dari Babinsa. Oh iya. Jadi sering berkumpul sama kepala desa. Jadi kami sedikit-sedikit ya memang bisa pengalaman untuk mengikuti itu. Pengalaman pertamanya menjadi ini ya Pak ya, orang yang terjun di dunia politik ya Pak ya. Hitungannya seperti itu ya Pak ya, di politik desa ya Pak ya. Jadi memang apa sih Pak, hal baru apa sih Pak yang ditemukan ketika memang sebelumnya sempat pernah mengabdi di dunia pertahanan dan keamanan, lalu terjun ke ranah politik yang suka dukanya mengurusi birokrasi maupun hajat hidup orang banyak. Hal apa yang ditemukan dari pengalaman baru ini Pak? Siap. Memang kalau kita rasakan Mas, untuk menjadi kepala desa ini kita benar-benar harus
ya itu. Kalau kami dari masyarakat kan yang amanah gitu Pak. Nanti kalau jadi kepala desa yang amanah. Jadi kita itu mempunyai beban atau moral berat sekali untuk melaksanakan itu. Tapi bagaimanapun juga kita berusaha dan alhamdulillah yang penting kita melaksanakan program-program dari pemerintah atau aspirasi itu sesuai prosedur. Jadi kita ya santai-santai aja dan enjoy aja Mas. Nah, ya. Baik, menyangkut soal topik kita pada pagi hari ini mengenai bangun desa ya Pak ya. Kalau menurut Pak Diman sendiri ya, definisi dari bangun desa untuk bisa Pak Diman terapkan dalam hal memimpin dan juga menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah desa, itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau kami punya prinsip yaitu membangun manusia seutuhnya dan membangun sarana-prasarana yang ada di Desa Banjarsari ini, Mas. Sangat visioner ya Pak ya ini. Siap ya. Kita seperti itu. Kalau membangun manusia seutuhnya, kami yaitu lewat pembelajaran dari ilmu pengetahuan, agama, termasuk budaya. Di sini kami sudah laksanakan kalau membangun sarana-prasarana kita terutama di sektor pertanian. Karena masyarakat Banjarsari itu 80% bertani. Dan alhamdulillah karena adanya sungai itu Silugonggo itu termasuk kehidupan untuk bertani. Memang kalau musim penghujan itu banjir. Tapi memang itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kami utamakan untuk membangun jalan-jalan pertanian termasuk irigasi. Berarti untuk beberapa program-program yang menjadi tanggung jawab utama sebagai kepala desa saat ini memang sedang berjalan ya Pak ya? Sedang berjalan. Dari setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam hal mendongkrak infrastruktur, kemudian mengembangkan SDM, ataupun membangkitkan ekonomi-ekonomi yang ada di desa ini sendiri. Sejauh mana sih Pak ini terlaksana? Atau mungkin ada hal-hal yang belum terlaksana kayak gitu? Siap. Karena selama kami menjabat habis dilantik itu bulan Maret 2020, terus kita ada pandemi. Waduh. Nah, 2 tahun karena 2 tahun itu dana desa itu tidak bisa untuk infrastruktur Mas. Itu banyak yang untuk kegiatan BLT. Bantuan langsung kepada masyarakat itu sama. Baru dilantik langsung kena COVID ya Pak. Siap. jadi kami itu berusaha untuk mencari aspirasi. Berarti setiap anggaran-anggaran yang digunakan untuk pembelanjaan sarana-sarana desa, untuk anggaran-anggaran pengembangan desa itu mayoritas kebanyakan di refocusing ya Pak ya ke bantuan-bantuan itu ya Pak ya. Oke. Lalu ini Pak, kalau berkenaan dengan berbagai bentuk upaya-upaya pengembangan SDM itu sendiri seperti apa Pak di sini Pak? Ya karena memang desa kami ini dikatakan kota tidak kota, dikatakan deso yo enggak deso karena dekat sama ibu kabupaten Pak ya. Tapi di sini sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha kemarin untuk SD ada 2 sini. Terus termasuk untuk anak-anak itu TPQ di desa ini ada banyak sekali Mas. Langsung dari guru orang per orang itu. Untuk implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan sejauh ini, ada nggak Pak sih dinamika-dinamika yang muncul kayak misalkan problem-problem sosial atau mungkin stabilitas birokrasi yang mungkin belum tertangani dengan maksimal
Atau mungkin jangan-jangan ada hambatan-hambatan yang lain yang itu menjadikan PR khusus bagi Bapak dalam hal mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga kebijakan yang sedang dijalankan ini untuk infrastruktur, pengembangan SDM dan lain-lain sebagainya ini belum terwujud kayak gitu. Ya, namanya di desa ini tetap namanya problema atau kendala itu tetap ada, Mas. Tapi semua itu kita bisa lewati dan berjalan dengan baik. Contohnya kita mau membuat jalan. Namanya jalan kan tetap ada tanah itu milik warga. Ada yang namanya warga kan ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kesemuanya itu tetap bisa terlaksanakan dengan baik. Terus semua itu kami merangkul bekerja sama termasuk BPD atau lembaga-lembaga di desa ini kami ikut sertakan. Jadi semua berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin bisa disebut nggak Pak? Mungkin salah satu proyek besar dari pemerintah desa yang lagi pembangun gitu. Ada nggak Pak contohnya? Proyek yang besar di Banjarsari ini tidak ada. Cuman itu kemarin seperti P3I itu jalur irigasi, termasuk kalau dari desa kemarin saya kan visi misi kan buat lapangan untuk olahraga itu, lapangan voli itu termasuk sudah terrealisasi semua, Mas. Sudah baik, sudah berjalan dan dipakai untuk olahraga setiap hari. Kalau untuk ini Pak, mengatasi permasalahan yang klasik ya Pak ya, dan mungkin ini menjadi problem tahunan dari Desa Banjarsari. Bahkan mungkin bukan Desa Banjarsari saja, tapi desa-desa sekitar Sungai Silugonggo, yaitu permasalahan banjir. Nah, fenomena banjir seperti ini, bagaimana Pak respon Pak Coman ini ya, yang dalam hal ini sebagai kepala desa yang memiliki wewenang di Desa Banjarsari dalam merespon adanya bencana banjir tahunan seperti ini Pak? Siap. Kami kemarin sudah sesama rekan kepala desa, ada 4 kepala desa yaitu Banjarsari, Gembolsari, Koripandrio, Soko, 5 termasuk Sugeng Warno. Itu normalisasi sungai Mas, untuk biar sungai ini berjalan dengan lancar, arusnya air itu tidak terhambat. Tapi kalau sungai besar ini belum dinormalisasi, tetap kendalanya di sungai besar itu, di Silugonggo itu. Tapi kami sebagai kepala desa sudah antisipasi, termasuk pembangunan peninggian jalan poros, peninggian jalan yang di kampung-kampung itu, termasuk membuat drainase, semua sudah saya laksanakan. Tapi semua itu tidak bisa dengan 100%, karena kendala di dana, karena kita mengandalkan aspirasi. Kalau dana dari ini Pak, Pemkab sendiri itu cukup untuk mendukung pembuatan sarana tersebut enggak Pak? Tidak bisa itu Mas. Seperti untuk buat jembatan, seperti nyiring sungai itu kan nggak bisa, itu kan milik PU itu. Desa cuman mengandalkan dana desa, tapi dana desa sudah dipotong-potong itu. Kita sudah programkan, jadi kita tidak bisa Mas. Jadi intinya kami berusaha untuk mencari aspirasi. Ya, kita untuk pihak ketiga sebagai ini ya Pak ya, donatur untuk penyalur dana itu ya, sumber dana. Kalau untuk masalah upaya-upaya memperjuangkan nasib dari warga untuk mengatasi adanya banjir ini, pernah nggak sih Pak nyurati dari bupati atau nyurati pemprov atau nyurati pihak-pihak pengelola sungai ini Pak, biar akar dari masalah ini segera teratasi ya gitu Pak? Siap, semua itu sudah Mas. Kami sudah sampai di BBWS, yaitu Pemali Juwana di Semarang, itu sudah pernah. Kami di sana menyampaikan untuk normalisasi sungai. Tapi semua itu kan terbentur kepada dana.
Jadi kalau dampaknya banjir di Desa Banjarsari ini sendiri yang dirasakan itu merusak sektor mana saja, Pak? Yang paling parah itu Dukuh Bideng. Tapi ya alhamdulillah untuk rumahnya itu sudah sekarang ini banyak yang tidak kemasukan air atau kebanjiran. Ya paling berapa persen. Tapi akses jalannya, Mas. Karena yaitu tadi akses jalannya kan masih rendah. Berarti menghambat ini ya, Pak ya? Jalur ekonomi, evakuasi. Proses evakuasinya kayak gimana, Pak? Kalau banjir di sana, banjirnya seberapa parah sih, Pak? Kalau banjir itu kalau besar, memang itu di kampung itu mencapai 1,5 meter, hampir 2 meter, Mas. Kalau rumahnya yang paling bawah, paling rendah, itu ya sampai mau ke atap. Yang paling parah itu ya sektor pertanian, karena sawahnya kan rendah. Akhirnya kalau banjir itu pasti tidak panen, puso semua. Jadi lahan-lahan sawah puso, terus ya, gagal panen itu ya, gagal Pak. Gagal panen. Itu sangat berdampak bagi warga yang mayoritas mata pencarian sebagai petani di sini, Pak, kalau tidak salah ya. Kalau ini, Pak, berkenaan dengan upaya-upaya mengatasi warga yang terdampak banjir atau korban-korban banjir ini sendiri, ada tidak sih, Pak, kayak tempat evakuasi khusus bagi warga? Apalagi kan di sini sering banjir ya, mungkin adalah upaya untuk mengatasi dan menyiapkan lahan khusus untuk evakuasi gitu. Sudah saya siapkan, Mas. Tapi itu berbentuk lapangan voli dan sekitarnya itu sudah kami tinggikan semua. Sifatnya sementara karena untuk bangun gedung itu di situ kita tidak ada dana. Ya intinya di situ kami pinjam tenda sama BPBD. Kalau setiap ada mau banjir, kita langsung aja ke BPBD, minta bantuan, minta tenda, minta pelbet atau apa itu untuk tidur. Ya, seperti itu yang saya laksanakan. Terus kami berusaha untuk mencari donatur berupa mie, beras, minyak atau apa itu sesama rekan-rekan atau rekanan yang di mana sampai di Juwana, teman saya yang di mana gitu. Ya alhamdulillah tahun kemarin itu pas waktu banjir itu kita itu enggak sampai kekurangan makanan. Stok tercukupi ya, tercukupi, Pak ya. Siap. Iya. Karena ya itu tadi kami berusaha sama Bapak BPD dan rekan-rekan yang punya rekanan di sana sini ya gitu kan pada ngasih bantuan gitu. Jadi berarti sejauh seperti ini itu. Selama menjabat sebagai kepala desa untuk mengatasi problem sosial masyarakat bahkan ekonomi, ini Pak Coman ini udah punya relasi banyak ya, Pak ya. Udah bisa menyokong kebutuhan warga bila lagi darurat ya, Pak ya. Alhamdulillah itu bisa tercapai, Mas, bisa mengurangi lah. Okay. Kalau boleh tahu nih Pak, manuver Bapak nih untuk mengejar bukan mengejar ya, dalam artian untuk mengembangkan jejaring dalam bermitra dengan beberapa pihak untuk membantu penanganan kebutuhan masyarakat ataupun untuk mengkonsolidasikan permasalahan-permasalahan sosial yang di masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Ya, kami itu Mas berkomitmen, intinya kami ya minta bantuan atau kita menghadap kepada Bapak Dewan-Dewan yang sudah kita kenal. Kalau untuk ini Pak, kayak mengkonsolidasikan permasalahan-permasalahan masyarakat bila mana masyarakat ini mengeluh nih, misalkan Pak saya jalannya rusak nih, ayo segera diperbaiki ya gitu, misalkan dalam memenuhi tuntutan-tuntutan itu, bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan warga bila Bapak ini memang benar-benar ada untuk warga, segera memperbaiki ini, dalam meyakinkan orang tersebut seperti apa Pak? Siap, kita sampaikan ya memang kondisi Banjarsari itu seperti ini, Bapak harus sabar dan kami berusaha untuk mencari rekanan dan nanti Bapak dan Ibu sekalian itu ya kita namanya rekanan kan nanti suatu saat kan kita kan ganti kan Mas, gantian kita kan sumbangsih gitu. Jadi masyarakat itu pun sudah selama ini sudah alhamdulillah sudah mengerti, sudah tahu kalau ini sudah saya usulkan sama Bapak ini.
Berarti meredam beberapa keluhan dan aspirasi masyarakat memang melalui ini ya, cara-cara sosialisasi ke mereka-mereka Iya. ya Pak ya. Siap, karena Banjarsari ini tidak punya PAD, Mas. Oh, pendapatan asli desa ya. Pendapatan di desa itu tidak ada sama sekali. Berarti ini Pak, untuk mendongkrak perekonomian dari sumber desa sendiri ini mengandalkan apa Pak kalau boleh tahu Pak? Makanya bengkok-bengkok kami tak digarap oleh masyarakat petani sini semua, Mas. Saya dapat bengkok 9 hektar itu dibagi-bagi sama masyarakat sini. Yang dulunya kan tebu. Ya. Saya jadi kepala desa. Biar masyarakat sini tidak menyewa di sana sini. Semua tak bongkar untuk lahan pertanian masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sudah bisa menikmati selama saya jabat ini, berarti sudah panen 6 kali, Mas. Yang untuk yang sebelah selatan ini, yang makam itu sudah 6 kali panen itu. Alhamdulillah bisa. Kalau yang bideng, kalau banjir memang tidak bisa, tetap sana itu habis. Tidak bisa panen karena bideng terlalu rendah. Kalau yang situ masih tinggi. Berarti yang paling parah itu daerah Bideng itu ya. Dan untuk mengatasinya sejauh ini bagaimana dari peranan Pak Coman sendiri? Ini kami yaitu Mas, kita membuat drainase atau buat irigasi yang ke arah sungai besar itu. Kita kan dangkal itu. Makanya kami ini masih membutuhkan seperti alat bigu-bigu itu untuk pengerukan biar air itu lancar bisa langsung masuk ke sungai Juwana itu. Saat ini masih berlangsung itu Pak upayanya atau sudah selesai? Masih berlangsung. Ini kami sudah berusaha membuat untuk irigasi dan untuk makadam jalan yang ke antara Bideng sampai ke Babalan itu. Sudah saya upayakan untuk biar jalan itu terlewati, karena untuk perekonomian kalau panen itu harga bisa naik. Kalau mobilisasi bisa masuk seperti itu. Di sini ada berapa dukuh sih Pak di Banjarsari ini Pak? 1 dukuh. Cuman dukuh Bideng sama kerajaan ini Banjarsari. Di sini desanya luas gak sih Pak? Ini kira-kira ada berapa hektar desanya? Tidak ada 100 hektar. Ya, sini kan kebanyakan sungai. Sungainya ada 3, Mas. Sungai besar, sungai kecil itu situ ada. Di sebelah Bideng ini juga ada. Dikepung sungai atau gimana sih Pak? Iya. Itu geografinya Pak. Jadi geografinya Banjarsari ini banyak sungai. Di dalamnya itu sungai-sungai. Kalau tanahnya di sini tipikal tanah apa Pak? Maksudnya tanah gambut apa kok bisa sampai sulit untuk menyerap air banjir itu Pak? Atau mungkin memang faktor dari aliran pendangkalan sungai yang tidak kunjung segera dilakukan? Ya? Karena di sini kan termasuk paling hulu ya Mas ya. Iya, paling hulu. Oh iya. Iya, paling hulu. Jadi air kan tetap berhentinya kan di sini. Iya. Baru masuk ke laut gitu. Oh iya. Memang itu ya Pak ya, secara geografik ya, seperti itu ya Pak ya. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan untuk ke Pak Coman ya Pak ya. Berkaitan dengan harapan-harapan masyarakat nih Pak ya. Harapan masyarakat sejauh ini apa sih Pak harapan masyarakat yang belum terpenuhi gitu? Dalam hal untuk layanan-layanan mereka atau kebutuhan-kebutuhan mereka yang sekiranya masih menjadi tanggung jawab pihak pemerintah desa. Yes. Di sini untuk yang belum terpenuhi itu ya termasuk ini termasuk kalau banjir kan masih banjir terus. Iya. Ini termasuk nanti kita itu ya peninggian itu. Terus termasuk gedung untuk membuat pengungsian itu atau untuk evakuasi. Tapi selama ini kami itu warga kami kalau banjir gak ada yang mengungsi kok. Itu karena memang
nggak mau karena faktor nggak mau dijauhkan dari mungkin asetnya atau apa Pak? Iya betul, karena dia kan ada itu ternak sapi gitu. Jadi dia itu dia itu sapinya kan ada kadang 4, ada 2, ada lebih dari itu. Kan repot nanti kalau dia meninggalkan sapi itu. Oh iya. Seperti itu. Berarti, tapi harapannya kan Desa Banjarsari ini ya semoga aja jalan-jalan ini kalau tinggi semua kan biarpun banjir, tapi untuk aktivitas kan masih bisa untuk bekerja yang lain. Iya Pak. Seperti itu. Ya, berarti untuk proyek-proyeknya memang saat ini masih ada beberapa yang dikejar, yang digencarkan, masih progres pembangunan ya Pak ya. Ya. Kita sama-sama doakan semoga program-program, proyek-proyek ataupun kebijakan-kebijakan ke depan selalu lancar dan bisa konsisten untuk ini dilanjutkan. Amin ya. Mungkin itu saja dari kami tim ngoleksi, tim obrolan ngoleksi. Ya, tadi itu penyampaian dari Pak Diman atau Pak Coman ya. Pak Diman nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu guys. Memang Desa Banjarsari ini memiliki beberapa hal-hal keunikan, hal-hal permasalahan dan juga beberapa harapan-harapan masyarakat yang diamanatkan di pundak Pak Coman selaku kepala desa. Kita doakan sama-sama supaya berjalan sukses kepemimpinan beliau dan juga program-programnya terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Matur nuwun nggih Pak. Sami-sami.